Masyarakat tengah dihebohkan dengan dibunuhnya Iwan Santoso, seorang direktur PT Manifesto yang diduga melakukan korupsi sebesar 2 triliun yang bersumber dari kenaikan BBM. Dia juga melakukan korupsi bersama Marsudi Kamullah, seorang menteri sosial yang melakukan korupsi bantuan sosial secara besar-besaran pada tahun lalu, yang dimana korupsi tersebut menyebabkan beberapa penduduk kelaparan. Ya, terima kasih. Ini sekarang saya masih di sini. Di sore hari ini masih di Universitas Gengsi katanya. Nah, kita akan balik lagi untuk membahas kasus pembunuhan dari Bapak Ikhwan Santoso, yang mana kasus tersebut itu booming belakangan ini. Kita akan coba untuk mewawancarai salah satu warga mahasiswa di universitas ini. Ini udah ada masnya sekarang di sini. Yuk. Selamat sore, Mas. Sore, Pak. Nah, saya mau nanya tentang pembunuhan kasus kemarin yang tentang Bapak Ikhwan Santoso. Nah, saya mau nanya kepada Mas, itu menurut Mas itu bagaimana ya? Ya, sorry to say ya, tapi dia patut mati, Mas, karena menurut saya dia nggak becus bagi negara ini dan cuma ngerugiin masyarakat. Pokoknya nggak bener dah. Pokoknya bagus deh dia sekarang di bawah tanah. Emang udah takdir aja. Banyak masyarakat yang menyetujui pembunuhan Iwan Santoso, namun ada juga masyarakat yang kurang menyetujui. Menurut saya cukup menarik sih ya, karena jarang banget ada orang yang mau ngebunuh demi kepentingan banyak orang gini. Konsekuensinya juga kan tetap salah sih menurut saya. Saya nggak peduli korbannya itu koruptor atau bukan, tapi kita harusnya tetap kasihan sama keluarga korbannya. Menurut saya, pelaku pembunuhannya harus tetap dicari dan keadilan harus ditegakkan. Menurut saya sih, Mas, koruptor yang dibunuh itu pelakunya tetap harus ditangkap. Karena di situ ada peraturan yang mengatur tentang hal itu. Dan itu melanggar undang-undang yang berlaku di negara tersebut. Kalau menurut saya pembunuhnya harus tetap ditangkap, Mas. Menurut saya, pembunuhnya nggak usah dicari. Malam, Bu. Gimana situasi TKP? Untuk tempat kejadian sudah disterilkan dan sampai saat ini saksi mata masih belum bisa berbicara. Detektif yang disewa pemerintah gimana? Udah datang? Oh ya sudah, Bu, sekitar 3 menit yang lalu. Ini dia orangnya. Malam, Pak. Isan, detektif Isan. Senang bertemu dengan Anda. Perkenalkan, saya Agen Betaria, utusan dari kepolisian untuk menemani dan mengawasi Anda selama memecahkan kasus pembunuhan ini. Suatu kehormatan bisa bekerja sama dengan Anda. Itu kehormatan buat saya juga. Orangnya sudah di dalam, Bu. Tumben dia turun ke lapangan. Oke, saya akan jelasin semua yang udah kita ketahui. Jadi korbannya adalah Pak Ikhwan. Dia direksi perusahaan BUMN terbesar di negara ini, yaitu PT Manifesto yang bergerak di bidang BBM. Dia koruptor yang terjerat kasus kemarin kan? Ya, sekitar 2 triliun. Malam, Bu Betaria. Malam, Pak. Nah, ini detektif Isan yang akan menemani saya selama kasus ini berlangsung. Baik, silakan masuk. Masih. Kapan estimasi korbannya? Korban dibunuh sekitar jam 8 malam atau sekitar 2 jam lalu berdasarkan suhu tubuh, relaksasi otot, dan olah bocah. Saksi juga sedang nggak bisa diajak ngobrol sekarang karena lagi ditangani dokter. Jadi mungkin nanti kita update lagi kalau udah bisa diajak ngobrol. Oke. Dan ini adalah mayatnya, tergeletak di sini dan nggak ada darah yang keluar sama sekali. Sini terlihat botol yang sudah setengah diminum. Apakah dia Keracunan? Saya dan beberapa penyidik setuju kalau korban meninggal karena keracunan. Oh ya, ini Pak Rangga, Kepala Polda di daerah ini. Malam Pak Rangga, suatu kehormatan bisa menyelidiki kasus di bawah pimpinan Anda. Kami harap Anda dapat memecahkan kasus ini, detektif. Korban bernama Pak Ikhwan, seorang direksi perusahaan yang diduga korupsi sebanyak 2 triliun rupiah dan telah membuat jutaan rakyat menderita di negeri ini. Tidak ada luka gores atau lebam, tidak ada perkelahian di sini. Tanda-tanda lividitas dan tubuh baru mulai kaku. Estimasi pembunuhan sekitar 2 jam yang lalu. Ada botol wine tergeletak di samping korban. Mungkin korban bunuh diri menggunakan racun. Kami juga sudah menyuruh penyidik TKP untuk men-scan botol dan gelasnya, dan hasilnya sidik jari korban ditemukan dan juga bekas bibirnya ditemukan di gelasnya. Bagaimana jika pembunuh ingin kita berpikir seperti itu? Perlu penyidikan lebih lanjut, Pak. Apa benar itu HP korban? Iya benar, udah rusak parah dan nggak bisa di-recover lagi. Oh iya, tas korban udah diamankan, mungkin ingin periksa? Bagus, bawa tasnya ke sini.
Kami telah memeriksa tas tersebut dan tidak ada barang penting di dalamnya. Nggak ada salahnya Pak untuk periksa lagi. Makasih Pak. Sama-sama. Kita sini cuma ada berkas kerja dan dompet, serta bukti pengeluaran kas dan perjanjian kerjasama. Coba cek dompetnya, Pak. Di sini ada bon transaksi dari Bank CBA malam ini. Jumlah transaksi sebesar 100 juta di ATM terdekat. Agen Bitar ya, coba lacak nomor rekening penerima 100 juta ini. Oke, nanti saya akan kabarin kalau udah dapet orang. KTP sesuai dengan korban nggak? Ikhwan Santoso, direksi. Benar. Apa dia punya rekan kerja yang dekat di kantor? Kita nggak dapet informasi apa-apa tentang itu. Nanti mungkin saya bisa telepon CP tempat dia kerja. Mungkin kita bisa dapet informasinya. Oke, kabarin saya kalau ada info apapun ya. Oke. Istri saya satu kantor sama korban di PT Manifesto. Kenapa Bapak nggak bilang? Apa dia juga punya teman kerja yang dekat? Istri saya pernah bilang kalau korban mempunyai mitra dekat bernama Pak Ari. Pak Ari? Pak Ari. Ini fotonya. Ini acara pelepasan karyawan pensiunan. Ini istri saya, ini Pak Ikhwan, dan ini Pak Ari. Anda bisa mendatanginya di kantor korban besok dan menanyakan beberapa hal yang diperlukan untuk investigasi ini. Baik Pak. Teleponnya nggak diangkat. Mungkin karena udah bukan jam kantor. Udah nggak usah, saya dapat informasi dari Pak Rangga mengenai mitra kerja korban. Namanya Pak Ari. Oke, kalau gitu kapan kita kesana? Besok pagi kita bisa ke kantornya. Siang Pak, kami dari Polda Bagian Reserse Kriminal. Apakah benar nama Anda Pak Ari? Iya, dengan saya sendiri kenapa? Kami ingin menanyakan beberapa hal mengenai kasus rekan kerja Anda, Pak Ikhwan. Oke. Tolonglah Pak, saya sahabatnya dia. Nggak mungkin saya ngebunuh dia Pak. Tenang Pak Ari, kita cuma ingin menanyakan beberapa hal aja. Iya Pak, tenang Pak. Oke, dimulai dari hubungan Bapak dengan korban itu apa? Jadi gini Pak, saya sama Pak Iwan tuh kenal waktu kuliah. Terus akhirnya kita kerja di tempat yang sama, tapi bedanya jabatan dia direksi, kalau saya kepala bagian. Di hari pembunuhan, apakah Pak Ari sempat berinteraksi dengan korban? Oh iya, kemarin itu Pak Iwan sempat berantem sih sama kenalannya di depan kantor. Berantem gimana? Coba Bapak ceritain satu-satu dulu, dari awal kejadiannya. Oke, jadi gini, Pak Iwan itu biasanya pulang jam 6, cuman kemarin tumben aja dia pulang jam 3. Nah, saat itu saya lagi ngerokok, saya sempat ajak ngobrol sebentar. Pas dia pergi, saya sempat ngeliat dia ketemu sama kenalannya. Biasanya tuh kenalannya tuh ketemu tiap 2 minggu sekali. Cuman bedanya kemarin mereka sempat berantem. Pak Ari nggak nyamperin Pak Ikhwan buat nyari tahu mereka kenapa? Saya sih sedikit takut ikut campur masalah orang lain. Tapi pas saya mau nyamperin, mereka udah terlanjur naik mobil berdua. Ntar dulu, jadi mereka berantem terus pergi dengan mobil yang sama? Iya. Aneh. Pak Ari tahu ciri-ciri kenalannya Pak Ikhwan itu nggak? Saya sih nggak ngeliat detail ya, cuman yang saya tahu tuh dia orangnya berjenggot sama kumisan. Catat tuh. Tim forensik digital udah dapat pemilik nomor rekening kemarin. Mereka ngasih foto dan biodatanya. Coba lihat. Namanya Sadana, umur 45 tahun, belum nikah, ada informasi lokasi, tipe darah, dan fotonya. Ciri-cirinya sesuai sama ini deskripsi nama Pak Ari? Iya, ciri-cirinya sesuai. Pak Ari, apa benar ini orang yang dideskripsikan tadi? Iya, itu orangnya. Ciri-cirinya sama persis. Tangkap aja Pak, kalau bisa bunuh. Tenang Pak Ari, kita pastikan dulu kalau dia memang terkait dengan kasus ini.
Kemungkinan orang yang berantem sama Pak Iwan kemarin itu pemilik rekening 100 juta yang ditransfer oleh Pak Iwan. Ayo kita cek. Dari Kapolda bagian reserse kriminal. Terkait pembunuhan Pak Iwan, kami dapat informasi bahwa nomor rekening Anda tercantum pada bon nominal Rp100. Kami butuh penjelasan tentang itu. Pak Iwan nggak ada. Kami sedang menyelidiki kasus itu. Saya harap Bapak bisa bantu kami. Bagus lah kalau dia udah mati, Bang. Kalau dia udah mati, gue juga udah nggak perlu ketemu dia lagi tiap minggu. Kenapa Anda bisa Pak Iwan? Udah lah, mending kalian pergi sekarang. Pergi. Ini adalah penyelidikan resmi dari Polda. Kalau Bapak nggak mau bekerja sama, kami berhak mencurigai dan menangkap Anda. Cukup dulu gitu, gue nggak takut sama lu pada. Mas, Mbak, ini salah orang. Salah kamu. Resek juga dia orangnya. Ini nih, alasan gue muak sama polisi. Lo kira pada bisa gitu berbuat seenaknya? Cukup omong-omong. Ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab. Lu mau nanya apa deh? Apa hubungan Anda dengan Pak Iwan? Gue sama Pak Iwan cuma ada bisnis kecilan sama dia. Bisnis. Kami juga dapat info kalau kemarin Anda bertengkar dengan Pak Iwan sore-sore. Menurut lo aja deh gimana nih si Pak Iwan bisa jadi general manager perusahaannya? Dia sama gue itu bisnis proyeksi perusahaan. Gue ambil data proyeksi keuangan dari perusahaan lain dan dia bayar gue pakai uang dia. Apa yang Pak Iwan mau dari data proyeksi keuangan? Ya simple sih, kalau menurut gue sih dia pakai data keuangan perusahaan lain untuk memajukan perusahaan dia, dan pasti orang-orang di perusahaan dia itu mengira dia menjadi orang yang paling pintar. Padahal orang bego itu bikin ide-idenya dari proyeksi perusahaan lain. 2 minggu sekali dia mempresentasikan proyeksi perusahaannya dari data-data ilegal dari saya. Dan terbukti berhasil. Orang-orang sana langsung mengagung-agungkan dia dan dia langsung naik jabatan dengan cepat. Hingga sekarang dia menjadi direksi utama di perusahaan dan dia juga udah mengkorupsi dana perusahaannya. Si kontol itu emang udah ngerencanain dari dulu. Coba ceritain tentang perkelahian kalian. Jadi, gua sama dia waktu itu datang ke rumah gue untuk ngambil file-file ilegalnya. Dan ya gua sama dia ngobrol sampai jam 5, terus ya dia cabut. Jelasin tentang perkelahiannya. Dia tuh belum bayar 7 transaksi berturut-turut ke gua. Kan lu juga tahu, gua orang temperamental. Ya gua ngamuk di sana. Yang mentang-mentang dia udah punya power, bisa ngendalin gua seenaknya. Ya nggak mungkin dan juga nggak akan. Jadi Anda ngebunuh Pak Iwan terus transfer 100 juta ke rekening Anda karena dia belum bayar utang ya? Dan gue juga, ya gue nggak mungkin bunuh dia. Dia juga sumber uang buat gue kok. Terus kalau transfer 100 juta. Jadi kita sudah menemukan pembunuhnya. Bawa dia ke ruang pengadilan. Dia masih tersangka, Pak. Saya dan agen B masih menggali informasi untuk dapatkan kejelasan dari kasus ini. Lalu info apa yang Anda dapat dari dia? Ya kalau dia itu ternyata partner bisnis ilegal Pak Iwan. Dan dia sempat bertemu di depan kantornya, ada yang melihat kalau mereka berdua bertengkar. Dari situ langsung ke rumah dia untuk mendapatkan file-file ilegal sampai jam 5 sore. Dia itu partner bisnis ilegal Pak Iwan. Kemarin dia ribut sama Pak Iwan tentang utang Pak Iwan. Dan dia ngebawa ke rumahnya buat ngebunuh dan transfer uang 100 juta. Itu udah jelas. Gua enggak. Lu itu pembunuh, kasus ini tutup. Kita nggak bisa ngakhirin kasus ini terus nuduh orang yang masih tersangka tanpa bukti yang jelas, Pak.
Otopsi mayat udah selesai. Informasi mayatnya bakal dikasih sama tim otopsi besok pagi. Baik, kita akan menunggu informasi dari mereka untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Oke lah kalau begitu. Semoga kalian berhasil ya. Baiklah, kita tahu bahwa korban dibunuh 1 jam sebelum transaksi. Kemungkinan dibunuh dengan cara disekap atau sebagainya. Mari kita reka ulang dari timelinenya bahwa korban keluar jam 3 bersama Pak Ari dan tidak lama berkelahi dengan Sadana di depan kantor. Dan kemudian mereka pergi ke rumah Sadana pada jam 3. Dan pada jam 5 mereka memberikan file-file ilegal dan kemudian keluar pada jam 7 di mana transaksi itu terjadi. Yang perlu kita ketahui adalah kemana korban pergi setelah dari rumah Sadana. Agen B, kita harus fokus. Kita nggak bisa membiarkan pembunuhnya berkeliaran lebih lama lagi. Iya tahu, kan saya masih mikirin. Tapi gimana kalau kita ada di pihak yang salah? Maksudnya? Gimana kalau kita nangkep seseorang yang cuma jadi korbannya Pak Iwan? Pembunuh tetaplah pembunuh. Kita nggak peduli siapa yang dibunuh, koruptor atau sesama pembunuh. Pokoknya hukum harus ditegakkan. Ya bener sih. Oke, untuk sekarang korban yang paling mencurigakan adalah Sadana. Saya harap dia pembunuhnya. Attitude kayak sampah banget tuh orang. Oh iya, detektif Isan udah jadi detektif berapa? Itu nggak penting agen B. Yang penting sekarang kita bisa menyelesaikan kasus ini secepatnya. Tapi sebagai partner kita harus kenal satu sama lain. Kita bisa saling percaya tanpa melakukan itu. Informasi mayat udah ada. Gimana hasilnya? Korban terbunuh karena kekurangan oksigen yang ditandai dari ujung jari, bawah kuku, dan gusi yang berwarna biru. Sama selaputan di mata ada bintik-bintik merah. Tidak ada perlawanan dari korban yang ditandai dari tidak adanya luka-luka di tubuh korban, dan korban diverifikasi benar meninggal jam 8. Masih ada lagi? Di saku celana korban ada struk kafe berlian. Kafe berlian. Itu dekat banget sama TKP pembunuhan Pak Iwan. Struk itu berisi pembayaran 2 potong kue dengan total 90.000 atas nama Pak Iwan, dan pembayaran terjadi di hari yang sama saat korban dibunuh pada jam 6 atau 2 jam sebelum korban dibunuh. Jam 5 dia pergi ke rumah Sadana. Berarti habis itu dia langsung ke kafe berlian. Ada 2 sidik jari di struk kafe berlian itu. Sidik jari korban dan sidik jari Pak Indra. Dia itu kasir di kafe berlian kemarin. Berarti normal. Tapi dia memesan 2 potong kue. Kemungkinan dia bersama orang lain. Kita bisa nanya Pak Indra kemarin Pak Iwan datang sama orang lain atau enggak. Berarti sekarang kita ke kafe berlian? Ayo kita ke kafe berlian. Selamat pagi, mau pesan apa kak? Pagi Mas Indra. Kami dari Polda Bagian Reserse Kriminal. Saya Detektif Isan dan ini agen Betaria. Kami berdua ingin menyelidiki kasus pembunuhan. Kami harap Anda bisa membantu kami. Baik pak, ada yang bisa saya bantu? Ini ada foto struk 2 hari yang lalu ya Pak. Jam 6:05. Pesanannya 2 potong kue dengan total 90.000. Pelanggan ini bernama siapa ya? Waduh, gak bisa bu, soalnya kan banyak banget pelanggan yang datang sini. Jadi saya nggak mungkin inget semuanya. Kalau untuk cek CCTV bisa nggak buat 2 hari yang lalu? Kalau untuk akses CCTV yang bisa cuma manajer pak. Tapi saya bisa bantu bilang ke manajernya pak. Oke, kita tunggu ya. Oke, makasih ya pak. Permisi pak, ini ada kiriman dari manajer saya rekaman CCTV 2 hari yang lalu. Pak Ari. Dia nggak bilang apa-apa datang ke kafe ini jam 6. Coba fast forward. Mereka cuma 40 menit di sini. Mereka keluar jam 18.29. Kira-kira apa yang disembunyiin sama Pak Ari? Lihat mereka keluar, masih jalan berdua, terus misah dan Pak Iwan jalan ke arah TKP pembunuhan. Kayaknya kita harus ketemu lagi nih sama Pak Ari. Dia harus ngejelasin banyak tentang itu. Loh, saya nggak tahu itu informasi penting. Kemarin cuma nongkrong-nongkrong aja sama Pak Iwan, membahas kerjaan, paling sama acara ulang tahun kantor, soalnya kami berdua panitia. Harusnya Pak Ari menceritakan semua informasi yang berkaitan tentang Pak Iwan. Jangan setengah-setengah. Di CCTV Cafe Berlian, Anda keluar ke arah utara. Itu ada arah pembunuhan TKP Pak Iwan. Bisa dijelaskan Pak Ari bersama Pak Iwan setelah keluar dari kafe itu? Karena mobil saya parkir di arah situ, karena saat itu kalau nggak salah kafenya lagi rame banget, jadinya saya parkir paralel di jalan. Terus Pak Ari sama Pak Iwan kemana habis itu? Kalau nggak salah saya sama Pak Iwan misah, saya naik mobil, kalau Pak Iwan berjalan ke arah yang berbeda.
Setahu saya sih Pak Iwan ada acara kalau nggak salah di dekat kafe situ, jadinya saya tinggalin aja. Ada informasi kemana dia pergi dan sama siapa? Enggak, dia nggak ngasih tahu saya apa-apa tentang itu. Terus habis dari kafe itu Pak Iwan kemana ya? Mereka keluar jam 6:30. Itu setengah jam sebelum transaksi. Transaksi? Apa dia menceritakan hal-hal yang nggak biasa di kafe itu atau di kantor sebelumnya? Dia waktu itu kalau nggak salah sih dia ngomongin surat yang dia dapetin pagi itu. Surat? Iya, jadi di hari itu Pak Iwan paginya dapat surat di rumahnya. Terus kalau nggak salah dia ketakutan banget pas bacanya. Oh sama, dia katanya abis dari kafe itu mau ketemu sama penulis surat itu. Tapi saya pun nggak tahu tentang transaksi 100 juta itu. Dia juga nggak ngebicarain itu kok. Apalagi yang Anda tahu tentang surat itu? Di mana dia nyimpen suratnya saat keluar bersama Anda di kafe itu? Kalau nggak salah sih dia naruhnya di tas sih. Kita nggak nemuin surat di tas itu saat ngebedah. Detektif yakin udah ngebedah semua sisi tasnya? Udah, saya udah periksa semuanya dan seharusnya pembunuhnya itu udah ngeluarin surat itu. Pak Ari bener-bener gak tahu siapa pengirim surat itu? Atau mungkin Pak Iwan sempat ngomongin siapa pengirimnya ke Anda? Enggak, dia nggak pernah ngasih tahu pengirimnya siapa. Oke, saksi udah siap buat diinterogasi. Berarti tugas kita sekarang adalah cari tahu siapa pengirim surat itu dan mencari tahu kemana perginya surat itu. Baiklah Pak Ari, urusan kita udah selesai. Mohon untuk standby untuk keperluan lebih lanjut. Jadi surat itu kemungkinan dibawa sama pembunuhnya. Saya mau cari udara segar dulu. Oke. Masih mikirin hal itu? Dulu saya memberi pesan, jika seseorang membunuh, nggak ada kecualian buat itu. Bunuh tetaplah pembunuh, dan hukum harus ditegakkan. Sampai 10 tahun yang lalu, saya dibunuh oleh rekan kerjanya. Saat publik tahu bahwa dia adalah dalang dari penyelundupan, mereka memaksa untuk menutup kasus tersebut. Dan sampai sekarang pembunuhnya belum ketangkap. Saya nggak mau kejadian itu terulang lagi. Makanya saat saya menjadi detektif, saya nggak mau kejadian itu terulang lagi. Saya nggak mau orang-orang merasakan hal yang sama. Bukannya detektif bilang kita bisa saling percaya tanpa terbuka satu sama lain? Maksudnya? Tahu nggak? Cerita masa kecil saya kurang lebih juga kayak gitu. Suatu malam, ibu saya nyelamatin orang dari begal. Dia ngebunuh begal itu, terus ditangkap polisi yang pada akhirnya ibu saya di penjara. Karena kejadian itu, saya punya satu pertanyaan selama hidup saya. Apakah hukum tetap berlaku kalau kejahatan yang dilakuin malah nyelamatin orang lain? Saksi udah di ruang interogasi. Dia tinggi, terus badannya besar, terus dia memakai hoodie hitam, postur tubuhnya kekar seperti tentara. Terus apakah Kita dapat pembunuhnya. Sadana? Iya, Sadana. Tadi siang dia berada di TKP dan dia membawa surat misterius yang selama ini kalian cari. Dan di atas surat tersebut tertulis atas nama Sadana. Boleh saya lihat Pak suratnya? Jalan Damarus nomor 13. Ini tempat korban dibunuh dan ditemukan. Tapi kan sebelumnya Pak Iwan udah ketemu Sadana sebelum sama Pak Ari. Terus kenapa mereka harus ketemuan lagi? Tanya aja sendiri. Oh ya udah kalau gitu. Saksi silakan keluar. Terima kasih atas kerjasamanya. Yaudah, saya duluan. Saya mau ke berserker dulu. Bawa dia ke pengadilan setelah dia diinterogasi. Oke? Baik, Pak.
Berseker. Iya, tempat langganan Pak Angga. Dia sering beli bir di sana. Sedang apa Anda ke TKP? Kamu tahu kan TKP nggak dibuka buat umum? Ya, gue ngambil surat yang ketinggalan di sana. Soalnya gue tahu surat ketupan batu, makanya lu pada tuh nggak tahu di mana letak suratnya. Nah, mumpung belum tahuan, ya gue ambil lah buat ngelain barang bukti. Apakah benar Anda yang menulis surat ini ke Pak Ikhwan? Ya, benar. Terus apa yang terjadi? Kamu ngapain sama Pak Ikhwan? Tolong ceritakan secara rinci dari awal, Sadana. Dia itu udah 7 kali gak bayar-bayar. Dan kalian tahulah, masa orang kaya seperti dia gak bayar. Kalau misalkan dia juga gak bayar, ya gue dapat uang dari mana gitu. Buat gue makan, gue minum, buat beli bensin juga. Dan ya akhirnya gue berpikir, ya gue mau akhirin semua inilah. Gue ngirim surat ke dia itu ya buat gue ketemu sama dia itu berdua aja. Kenapa lewat surat? Ya biar gue aman. Dan mungkin setelah dia baca surat dari gue, ya dia langsung ngechat gue dan dia pengen gue ketemu sama dia di depan kantornya. Nah pas sudah di depan kantornya, udah gue berantem sama dia, gue emosi. Dan dia itu minta buat gue ngasih proyeksi minggu ini ke dia. Nah ya udah gue emosi lah. Dan gue kira itu hari itu juga dia bakal bayar. Akhirnya gue bawa dia ke rumahnya dan gue ngancem dia juga buat ngebunuh dia. Terus gue ambil semua uang dia yang punya. Dan ya di waktu yang saat itu juga. Dan dia pun gak takut. Dan dia berani buat ketemuan sama gue jam 7. Yang waktu dimana yang pengen gue janjiin, yang pengen gue pengenin banget. Ya akhirnya gue usir lah si kiri itu dari rumah gue jam 5. Terus pas sudah jam 7 malam, dia udah di lokasi yang dimana kita udah janjikan. Dan gue lihat dari kejauhan dia udah megang pisau di belakang badannya. Ya akhirnya gue endap-endap lah dari belakang dia. Terus gue sekap dia pakai kain, gue sekap dengan keras. Dan di kain tersebut gue udah kasih obat bius juga. Ya akhirnya si Iwan pun pingsan. Pas dia pingsan, ya akhirnya gue tidurin dia di pinggiran tembok. Dan pas dia udah terbangun, ya langsung gue ancam dia buat ngasih tahu pin ATM-nya dia, ya dengan beberapa siksaan gue lah. Nah setelah dia udah ngasih pin ATM dia ke gue, ya akhirnya gue berhasil narik duit. Terus gue ke ATM terdekat dan akhirnya gue tarik 100 juta. Dan ya emang itu hak buat gue. Gue balik ke Ikhwan dan gue mikirnya kalau gue lepas dia bakal ngelapor polisi atas tindakan dan bisnis gelap gue. Gue pun nyekap dia dan sampai si kampret itu gak bisa nafas. Dan gue bisa rasain nafas terakhir dia. Dia ngebrontak juga biar lepas dari gue, tapi dia gak bisa. Dan dia gak ada gunanya juga. Ya dia akhirnya mati di tangan gue. Dan akhirnya gue juga ngeluarin botol wine dari tas gue. Dan akhirnya di situ posisinya gue mau bikin seolah-olah di TKP dia itu mati karena bunuh diri, bukan gue bunuh. Ya udah akhirnya botol wine itu gue tempelin ke tangannya dia, terus juga gue tempelin ke bibirnya dia, terus gue hancurin juga HP-nya dia, gue injek, terus gue ambil surat yang gue kirim ke Ikhwan dari tasnya. Terus abis gue ambil surat dari tas Ikhwan, ada orang lain ngeliat gue dari kejauhan. Ya akhirnya karena gue panik dan ya gue kabur. Terus karena gue nggak sempat nutup tas gue, ya akhirnya surat yang dari dia pun jatuh di TKP. Dan ya siangnya gue balik lagi ke TKP dan niat gue pengen ngambil surat tersebut. Akhirnya gue ketemu sama anak-anak buah lu pada. Baiklah, pembunuh sudah mengaku dan semua cerita juga sesuai dengan barang bukti dan informasi yang kita punya. Kalau begitu, Sadana, kamu dinyatakan bersalah dan merupakan pembunuh dari kasus Pak Ikhwan ini. Tolong bawa Sadana ke ruang tahanan dan panggilkan jaksa penuntut umum untuk memproses segera bukti-buktinya. Ayo ikut saya.
Status bisnis hitam Sadana di profil polisian udah dihapus. Tumben cepet banget. Sadana aja belum ketemu sama Pak Hakim. Ada yang nggak bener nih. Kenapa? Detektif? Bukan Sadana pembunuhnya. Hah? Terus siapa? Ayo ikut saya. Ini nih pembunuhnya. Gak mungkin, dia Pak Polisi. Gak mungkin dia ngebunuh Pak Iwan. Apa-apaan lu? Lu udah gila ya? Gua yang rekrut lu kesini, gua juga yang ngebantu investigasi lu, dan gua yang ngebawa pembunuh aslinya kesini. Dan lu masih mikir kalau gua yang ngebunuh. Semua bukti lapangan dan informasi yang kita dapat juga berhubungan kalau Sadana yang ngebunuh Pak Iwan. Saya bisa reka ulang semua kejadian. Semua kosong. Ya kita ke Hakim buat. Tunggu AGB. Saya mau tahu cerita dia. Coba ceritakan. Istri Anda bekerja kan di kantor yang sama dengan Pak Iwan, di mana dia juga korban dari korupsi Pak Iwan. Melihat dari dampaknya buat keluarga Anda, mungkin hati nurani Anda merasa bersalah terhadap rakyat kecil. Dari situlah Anda mempunyai keinginan untuk mengakhiri ini semua. Dimulai dengan keahlian dan kuasa yang Anda punya untuk mendapatkan PIN ATM, nomor telepon, nomor rumah. Itu hal yang mudah bagi Anda. Itulah Anda mulai mengirim surat kepada Pak Iwan. Disitulah dasar. Kan tadi udah buktinya kalau surat tersebut yang diberi Pak Iwan itu milik Sadana. Dan di surat tersebut ada tertulis atas nama Pak Sadana. Karena itu adalah surat yang palsu. Anda telah menyembunyikan surat yang aslinya di malam saya memasuki TKP. Saat saya sudah ada di depan mayat dan saya meminta tasnya, Anda mencoba meyakinkan saya kalau tas itu sudah diperiksa dan nggak ada apa-apa. Karena Anda lupa kan mengeluarkan suratnya. Lalu saat Anda gagal meyakinkan saya, Anda langsung bersukarela mengambil tasnya agar Anda punya kesempatan untuk mengeluarkan surat. Dan Anda melakukan itu, makanya saat saya menerima tasnya dari Anda sudah terbuka. Lalu Anda pun membuat surat palsu dan mengatasnamakan Sadana. Dan saat saya membaca surat palsu Anda, saya melihat ada tinta bocor di kertas itu. Dan kebetulan saat Anda memasuki ruang interogasi kemarin, saya melihat tangan Anda ada bekas tinta bocor juga. Dan Anda mencoba membersihkan itu dengan tisu. Kembali ke garis waktu pembunuhan, saat surat sudah terkirim, Anda pun datang ke tempat yang sudah dijanjikan. Anda datang jam 7, dan saat Pak Iwan datang, Anda menyekap Pak Iwan dengan obat bius sehingga Pak Iwan pingsan. Karena Anda ingin uang istri Anda kembali, Anda mengambil kartu ATM Pak Iwan dan menarik uang sebesar 100 juta. Kan nomor rekening 100 juta udah kita lacak. Dan nomor rekening yang mendapatkan 100 juta itu sudah jelas milik Pak Sadana. Ya saya dan agen B taunya begitu. Yang kepolisian hanya memberikan secara verbal tentang rekening Sadana. Tapi belum ada bukti yang jelas. Dan dengan kemampuan Anda sebagai kepala polisi, Anda bisa memanipulasi data dan membuat kita berpikir bahwa nomor rekening yang dikirim 100 juta adalah nomor rekening Sadana. Lalu saat Anda sudah kembali, Anda membunuh Pak Iwan dan menghancurkan HP-nya. Anda langsung merancang TKP seolah-olah Pak Iwan bunuh diri. Anda menggunakan botol-botol berserp yang sering Anda beli di sana untuk ditaruh di sebelah Pak Iwan. Anda menggunakan sarung tangan selama kejadian ini agar tidak ada bekas sidik jari dimanapun. Dan Anda menaruh sidik jari Pak Iwan di botol itu dan menaruh bekas bibirnya di gelas birnya. Anda melakukan semua itu karena Anda mempunyai pengetahuan forensik yang tinggi. Dan saat saksi melihat Anda kabur. Itulah mengapa saat Anda tadi memasuki ruang interogasi, saksi terlihat kaget. Karena di hari itu dia melihat postur tubuh yang sama dengan pembunuh. Karena saya dan agen B menyelidiki, Anda membujuk kita untuk menutup kasus ini dan langsung menuduh Sadana. Mungkin Anda takut jika kasusnya berjalan, kebenaran akan terus terungkap. Lalu kenapa Sadana mengakui kalau dia membunuh Pak Iwan? Karena Anda bekerja sama dengan Sadana untuk menutupi kejahatan Bapak. Terlihat dari sifat Sadana yang berbeda saat pertama kali kita ketemu. Dia memikirkan apakah kerjasama dengan Anda adalah hal yang baik. Konklusi dari semua ini adalah Anda pembunuh Pak Iwan karena ingin balas dendam atas dampak korupsi yang terjadi pada istri Anda dan masyarakat. Terus, lu pada mau nangkep gua? Gua ngebunuh bajingan itu biar masyarakat nggak menderita lagi apa yang dia udah lakuin. Itu tugas gua sebagai polisi, kepala polisi, buat nyelamatin masyarakat dari bajingan itu. Hanya karena pengorbanan satu sampah masyarakat aja bisa nyelamatin ratusan bahkan ribuan masyarakat. Dan menurut gua itu harus setimpal. Kalau kita matuhin undang-undang di negara ini, koruptor kayak Pak Iwan gak bakal nyesel sama jerak. Makanya gue harus turun tangan untuk ngadapin orang kayak Pak Iwan itu. Negara ini nggak punya tindakan tegas pada koruptor. Makanya gue lah yang harus turun tangan. Tapi Bapak membunuh orang, dan di undang-undang kita pembunuh harus diberikan sanksi penjara. Gak peduli siapa yang dibunuh. Lu berdua yakin mau menjarain orang yang udah nyelamatin ribuan nyawa? Gue tahu kalau lu berdua itu masih bingung mana yang benar mana yang salah.
Coba lu berdua pikirin, istri dari kepala polisi yang gajinya 40 juta per bulan masih bisa ngerasain dampak dari korupsi bajingan itu. Apalagi masyarakat miskin yang lain. Dengan hukum yang lemah di negara ini, bajingan ini cuma bakal dipenjara seumur hidup dan bakal bisa keluar dengan cepat sama duit haram-haramnya. Makanya kalau negara ini nggak bisa buat bajingan itu mati, maka gua lah yang harus turun tangan. Kan kalau Pak Iwan diproses dan dia masuk penjara, duit masyarakat juga bakal dibalikin. Jadi penjara pun juga duitnya bakal balik. Tapi kalau kayak gitu, Pak Iwan nggak bakal ngerasain jerah sama sekali, dan dia nggak bakal ngerasain apa yang dirasakan oleh masyarakat miskin. Makanya gua harus membunuh dia. Itu ego Bapak yang berbicara. Itu bukan ego, itu keadilan. Negara-negara di luar sana udah nerapin hukuman mati, sedangkan di negara ini enggak. Ini semua tentang lemahnya keadilan di negara ini. Pikirkan kedua anakmu, detektif Alia dan Abian, dan istri Anda, Naura. Bayangin, kedua anak dan istri Anda menderita karena hak mereka diambil sama manusia bajingan itu. Anda sebagai seorang ayah yang peduli dan sayang keluarga pasti akan membalas orang itu dengan balasan yang setimpal. Anda tidak akan puas jika orang itu hanya penjara, karena dia tidak merasakan apa yang Anda rasakan. Sama halnya dengan saya hanya ingin menjadi ayah yang baik dan sayang sama keluarga dan membebaskan negara ini dari orang busuk seperti Iwan agar nggak ada lagi masyarakat yang menderita. 1000 nyawa yang berharga dan berpotensi memajukan bangsa di kemudian hari nggak sebanding dengan 1 nyawa sampah yang bahkan merugikan bangsa kita. Maaf Pak, tapi pada akhirnya Anda tetap melanggar undang-undang negara dan Anda harus menerima keadilan. Pikirkan detektif, apa yang saya lakukan ini akan mengurangi tingkat korupsi di negara ini dan para koruptor akan tahu akibatnya jika mereka melakukan korupsi Tapi itu. kejahatan tidak boleh tutup dengan kejahatan. Diam agen B, saya adalah atasan kamu. Saya nggak mau menerima perintah dari Anda lagi. Kamu mau membunuh saya. Iya, kamu pun menutup kejahatan dengan kejahatan. Dunia ini memang gak adil. Kita harus membunuh 1 orang demi menyelamatkan ribuan nyawa. Itulah kenyataan yang pahit. Simpan kata-kata Anda untuk hakim nanti. Cukup. Lepas. Saya nyamasin masyarakat gak bernasib sama kayak istrinya Pak Rangga dan korban-korban Pak Iwan yang lain. Pikirkan yang dirasakan keluarga Pak Iwan kalau tahu pembunuhnya belum ditangkap. Apakah itu adil bagi mereka? Dan pikirkan keluarga korban Pak Iwan ngerasakan. Kita nggak bisa mencampuri urusan hal personal dan perasaan ke dalam hal ini. Kita harus melaksanakan hukum yang berlaku. Kita nggak bisa nangkap dia, Gendi. Ini lebih masa depan negara kita juga. Benar kata Pak Rangga, koruptor-koruptor di luar sana dihukum mati. Kita harus bisa ngajarin sistem ini supaya koruptor-koruptor itu yang merugikan negara bisa ditindak tegas. Kita harus lakuin ini. Kamu gak mau kan ketidakadilan sama ibu kamu terjadi lagi? Lagi pula, hukum juga gak harus berlaku kalau kejahatan itu tidak merugikan orang. Malah menyelamatkan banyak orang. Tenang, kita bisa nyembunyiin fakta bahwa dia pembunuhnya. Dan kita bisa menjarain Sadana atas bisnis ilegal dan menuduh dia sebagai pembunuhnya. Dan kasus ini ditutup. Setuju? Kasus pembunuhan Ikhwan Santoso, seorang direktur PT Manifesto, resmi ditutup. Pelaku pembunuhan dengan inisial S, yaitu seorang mantan pegawai negeri yang membunuh dengan motif balas dendam. Pihak kepolisian pun sudah menangkap pelaku pembunuhan.